buka kunci kerelaan hati untuk berbagi, mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima. Seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali, Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama nazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama nazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama nazismu memberi untuk bagi, bangun Indonesia berkemajuan. Bersama nazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama nazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama nazismu memberi untuk negeri, bangun Indonesia berkemajuan. Bangun Indonesia berkemajuan. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Nazisme. Kepada Saudari Farida Aprilia Latukonsina, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
buka kunci kerelaan hati untuk berbagi, mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima. Seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama nazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama nazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama nazismu memberi untuk negeri, bangun Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sujarwo selaku BPH Lazismu Banguntapan Selatan. Kepadanya kami persilakan. Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pada Bapak kita Danu Pranata selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati pada Bapak Wakijo selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan dan pimpinan kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Selatan, juga bapak-bapak ketua ranting Muhammadiyah Banguntapan Selatan yang kami hormati, beserta semua jajaran pengurus Lazismu Muhammadiyah Banguntapan Selatan, juga semua ortum yang berada di Muhammadiyah Banguntapan Selatan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat, umur panjang sehingga kita bisa bersilaturahim di acara Milad Lazismu Banguntapan Selatan yang pertama. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umatnya dan dengan harapan nanti kita dapat syafaat di yaumul akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan hadir di tempat ini, yaitu menghadiri acara Milad Lazismu Banguntapan Selatan yang pertama. Selanjutnya, apabila kami dalam menyediakan tempat sarana dan prasarana kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon dengan sangat kerelaan rendah hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam kondisi saat ini kita masih dalam kondisi yang untuk bertahan dalam wabah COVID-19, maka dari itu kami dalam Milad Lazismu Muhammadiyah Banguntapan Selatan, kami tidak bisa mengundang keseluruhannya dari semua ortum ataupun dari para pendukung acara-acara ataupun agenda-agenda Lazismu Banguntapan Selatan secara keseluruhan. Kami mohon maaf karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dalam keadaan wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala wabah penyakit terutama COVID-19. Amin. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya bahwa Lazismu Banguntapan Selatan sudah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah. Itu semua dari dukungan, kerjasama, dan doa dari Bapak, Ibu, dan semuanya, sehingga Lazismu Banguntapan Selatan bisa berjalan dalam 1 tahun ini dengan lancar, alhamdulillah dengan baik, bermanfaat, dan amanah bagi masyarakat kita bersama. Selanjutnya, kami selaku Wakil Lazismu Banguntapan Selatan mohon dukungannya, mohon doa restu demi kemajuan Lazismu Banguntapan Selatan, bahwa kita mengetahui Lazismu Banguntapan Selatan ini memang programnya luar biasa. Dengan harapan kedepannya sudah menunggu program-program yang besar, program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari bidang untuk kependidikan, anak yatim, kaum duafa, ambulanmu, dan masih banyak lagi kita kembangkan lagi demi untuk kemaslahatan masyarakat di Banguntapan Selatan khususnya. Mohon doa restunya. Selanjutnya, bahwa Bapak yang kami hormati, dalam 1 tahun ini, alhamdulillah
Layis Tapan Selatan sudah melaksanakan semua program yang diagendakan di dalam program Layis Tapan Selatan. Nah, maka dari itu mohon masukan, kritik ataupun arahan sehingga nanti bisa lebih baik untuk pentasarupannya ataupun untuk program-program yang selanjutnya. Maka dari itu kami sekali lagi dari pimpinan Layis Tapan Selatan mengucapkan terima kasih dan mohon doa restunya, dukungannya sehingga nanti bisa terjalin sinergi antara di AUM yang berarti AUM Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, dari TK Aba, PAUD ataupun dari TPA Masjid yang di sekitar Banguntapan Selatan. Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi mohon doa restunya dan dukungannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku pimpinan Layis Tapan Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pendukung Layis Tapan Selatan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujarwo atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wakijo selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan. Kepada Bapak Wakijo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita berbahagia sekali bisa menghadiri acara syukuran dari kantor layanan Layismu pimpinan cabang Banguntapan Selatan yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Danu Gita Subrata, yang Bapak Gita Danu Pranata yang kami hormati, Ibu pimpinan Aisyah Cabang Banguntapan Selatan yang kami hormati, Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah dan ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Banguntapan Selatan yang kami hormati. Pada hari ini tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmatnya kita masih bisa hadir di dalam forum ini dalam rangka untuk ikut berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berjuang bagi kita, yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan berhasil mendirikan kantor layanan Layismu yang sudah sampai hari ini berjalan tahun-tahun. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Walaupun hari ini kita dalam suasana duka karena salah satu pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan, Ketua Bidang Majelis Ekonomi Bapak Nuryanto, tadi malam tinimbalan sowan wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya juga ikhwan kita, saudara kita dari
pimpinan ranting Muhammadiyah Tamanan Bapak Ikhwan Muhammad juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima amal baiknya dan menempatkan di tempat yang lebih mulia daripada di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Lajismu merupakan sarana kita beramal soleh dengan menyalurkan rezeki yang diberikan Allah kepada para ahliya yang digunakan untuk membantu para duafa, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar daripada duafa itu bisa kita bantu dan kita cukupi. Namun demikian, memang 1 tahun perjalanan Lajismu itu tentunya belum cukup sebagai parameter. Walaupun secara grafik kenaikan pendapatan dari Lajismu di Bangutapan Selatan ini cukup signifikan kenaikannya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kantor layanan Lajismu Bangutapan Selatan ini mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari para donatur. Ini berkat kerja keras, berkat transparansi dan akuntabel di dalam pelaporan setiap saat. Dengan demikian, perkembangan atau tingkat kepercayaan dari para donatur, juga tingkat kemanfaatannya bagi para duafa bisa dirasakan. Oleh karena itu, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus kantor layanan Lajismu dan para pegiat dari Lajismu ini, karena berkat kerja keras dari para pengurus dan para pegiat ini, Lajis berjalan dan bisa menampakkan hasilnya di dalam masyarakat. Demikian juga alhamdulillah berkat kerja keras kita, kerja keras kita dan kerja cerdas kita, ambulan kita semakin dipercaya. Sehingga dalam bulan Juli ini bisa melayani 77 layanan. Sungguh luar biasa. Dalam 1 bulan, dalam 1 hari, lebih dari 1 pelayanan. Lebih dari 2 kali pelayanan. Sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan para pegiat dari Lajismu serta para operator dari unggulan ini nantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilonggarkan rezekinya sehingga semakin dan semakin kuat kekuatan dari Lajismu. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kalau kita lihat dari kemampuan Lajismu ini masih jauh dari harapan kita. Bahkan akibat adanya pandemi COVID yang sudah berjalan 1,5 tahun ini, bahkan menjelang 2 tahun, ini menimbulkan banyak persoalan. Tidak hanya persoalan kesehatan, namun berdampak pada persoalan ekonomi dan persoalan sosial, di mana akibat dari pandemi ini diberitakan adanya anak-anak yatim yang jumlah 10.000 lebih, baik itu yatim piatu maupun yatim piatu. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana supaya kita bisa bekerja lebih keras lagi agar dapat membantu. Syukur bisa membantu bangkitnya ekonomi.
Demikian juga bisa membantu keberlangsungan dari pendidikan anak-anak yatim dan yatim piatu ini. Oleh karena itu, kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga Lazismu bisa memprogramkan yang lebih penyelamatan dari generasi muda ini. Demikian juga untuk pembukaan lapangan-lapangan ekonomi. Dengan demikian recovery kehidupan ekonomi juga kehidupan pendidikan ini senantiasa akan berkembang dengan jauh lebih baik daripada kondisi saat ini. Akhirnya kami sebagai mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan mengucapkan selamat milad yang pertama kepada kantor layanan Lazismu pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan. Semoga Lazismu ini cepat berkembang, cepat mendapatkan kepercayaan yang semakin besar dari para donatur, sehingga kiprah untuk beramal soleh semakin besar. Insya Allah dengan kepercayaan itu akan mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengajian akbar sekaligus doa untuk milad yang pertama oleh Ustadz Dr. Andes Haji Gita Danu Pranata MM. Dengan segala hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tidak pernah lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka milad ke-1 Lazismu PCM Banguntapan Selatan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wakijo, Ketua PCM Banguntapan Selatan beserta jajarannya, Ketua PCA beserta jajarannya, Ketua PRM, PRA, Ortum tingkat cabang, Pak Jarwo, selaku Ketua Lazismu PCM Banguntapan Selatan, dan peserta Yo Meeting tatap maya yang berbahagia. Suatu kehormatan pada pagi hari ini kami diundang untuk membersamai rangkaian acara milad Lazismu PCM Banguntapan Selatan yang setahun lalu kami juga diundang untuk bersilaturahim ke Banguntapan Selatan meresmikan kantor layanan tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, tema yang diangkat oleh panitia luar biasa, yaitu merajut keberkahan di bawah kepakan sayap kemanusiaan. Kita tahu bahwa Lazismu sebagai bagian dari cara dakwah Persyarikatan Muhammadiyah sudah nampak peran-perannya, sudah nampak fungsi-fungsinya, sehingga perlu terus kita dorong agar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PCM tadi bisa lebih bermakna untuk kemanusiaan dan keumat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, peserta pengajian, bahwa pilar dakwah persyarikatan ini terus saja kita ulang. Yang pertama adalah pengembangan layanan pendidikan. Yang ini sejak berdirinya Muhammadiyah sudah bisa menunjukkan
peran-peran dakwah persyarikatan untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, khususnya anak pribumi, di mana kala itu ketika pendidikan agama dipisahkan dengan pendidikan umum. Kemudian pilar dakwah persyarikatan yang kedua itu adalah kemanusiaan, yang nanti di dalamnya itu adalah didukung oleh lazismu, layanan kesehatan, seperti tadi Pak Ketua PCM juga menyampaikan, panti, layanan sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian pilar dakwah yang ketiga adalah ekonomi. Nah, ketiga-tiganya bisa dikuatkan bersama-sama, sehingga benar-benar menopang dakwah persyarikatan dan benar-benar bisa melayani umat secara totalitas pada semua aspek. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa pilar dakwah pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Dahlan itu merupakan literasi dari surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5, di mana ayat tersebut sudah sangat kita hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Luar biasanya, walaupun ini sejak berdiri menjadi ayat pilihan untuk menjadi pilar dakwah, sudah berusia 112 tahun Muhammadiyah menyinari negeri, masih tetap relevan, masih tetap up to date, masih tetap aktual, masih tetap dibutuhkan. Dan kita bangga menjadi keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah milik swasta, tidak ada yang menyaingi, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan kemarin kita tahu telah didirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia, kemudian juga sekolah di Australia. Pola pengembangan pendidikan yang menyatukan antara pendidikan umum dan agama, ya, pendidikan modern, ini benar-benar pas. Ini yang menggambarkan bahwa betul-betul Kiai Dahlan punya visi, punya pandangan yang ke depan sampai melintasi usia 112 tahun, masih sangat relevan. Usia 112 tahun Muhammadiyah bukan semakin renta, bukan semakin krepo, bukan semakin tidak berdaya, tapi justru semakin menunjukkan peran-perannya. Nah, ini pilar dakwah pertama. Monggo nanti di PCM Bangun Tapan Selatan juga silahkan tetap dikembangkan sebagai pilar dakwah pertama di bidang pendidikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Kemudian pilar dakwah yang kedua, kalau ayatnya tetap sebenarnya yang memilih adalah Kiai Dahlan. Ini ketika kami ngisi ngaji di Bangun Tapan Selatan waktu itu masih offline, ya, waktu itu juga sudah kami sampaikan, ya, meliterasi Al-Ma'un ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Awal pemahamannya ngerti saya itu ini yang melatar belakangi berdirinya PKO. Tapi setelah semakin dalam saya pelajari dengan adanya pandemi Covid dan saya banyak belajar, ternyata tidak. Awal pertama dulu ketika Kiai Dahlan mengulang-ulang surat Al-Ma'un ini, kemudian diartikan oleh Sujak dan para santrinya, itu sudah menggambarkan itu adalah tentang zakat infak sodako, ya, melayani orang-orang yang berkekurangan itu. Nah, ini berarti fondasi kita, ini berarti dasar kita, ini berarti basic kita, ini berarti karakter kita, bahwa jihad kemanusiaan dengan meliterasi,
dengan menerapkan, dengan mewujudkan perilaku-perilaku dermawan. Nah, dan saya kadang terenyuh betul memang ya, bahwa prestasi-prestasi yang kita raih itu juga luar biasa. Prof. Kim itu meneliti bahwa kita sebagai warga persyarikatan itu memang spiritualitas kita, religiusitas kita, keberagamaan kita itu sudah diteliti oleh Prof. Kim dari Korea itu. Orang Muhammadiyah itu religiusitasnya ya mengembangkan amal usaha, pendidikan, dan berderma. Itu. Maka tidak usah khawatir ketika kadangkala pengajian yang hadir tidak seperti yang dibayangkan, seperti pengajian yang lain berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu, berbondong-bondong. Tetapi begitu kita punya keinginan untuk mengembangkan aum pendidikan, melayani fakir miskin, anak yatim, kayaknya itu tidak bergerak, tiba-tiba di jumlah terkumpul yang tidak seperti apa yang kita gambarkan. Nah, saya kemarin juga kaget, tutup buku tahun 2020, Lajismu kantor DIY, ya, kantor DIY yang di dalamnya nanti ada kantor layanan yang ada di Manguntapan itu, setelah diaudit oleh auditor eksternal, itu bisa menyampaikan prestasinya menghimpun dana sampai 22 miliar. Bukan angka yang sedikit. Kita itu di Yogyakarta penduduknya hanya 3 juta, bisa mengumpulkan 22 miliar. Coba 22 dibagi 3. Ini oleh Lajismu Pusat juga akhirnya mengatakan, oh ternyata orang Yogyakarta itu masih punya karakter dermawan. Tuh. Jadi kalau jumlah memang tidak bisa langsung dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI. Karena kan jumlah penduduknya kita itu hanya 1/10-nya. Jadi kalau mau dijumlahkan ya mestinya kita dikalikan 10. Ini adalah ciri bentuk nyata dari spiritualitas kita. Nah, ya. Bahkan di saat pandemi COVID semacam ini nampak sekali fungsi dan perannya. Maka suatu saat kita tergambarkan ya, kalau di lapangan tamanan itu ada panggung-panggung ya, ada panggung-panggung. Ini saya mengulang pengajian seperti yang ada di tamanan dulu, ada panggung-panggung. Satu panggung istighosah, mungkin yang satunya lagi panggung demo, yang satunya lagi panggung untuk masalah politik. Nah, yang satunya panggung untuk penggalangan dana melayani umat. Nah, nanti ketika orang kita berbondong-bondong ke panggung itu, ciri bahwa yang orang itu adalah Muhammadiyah mesti datangnya ke panggung yang melayani umat itu. Oke, jadi ini adalah ciri khas dari warga persyarikatan dan semua komponennya. Tetap kita pertahankan, tetapi memang sesuatu yang baik itu mesti tidak ada tantangannya, mesti saja ada tantangannya, berbagai macam problematikanya. Nah, maka dari itu, Lajismu PCM Banguntapan Selatan silahkan berkreasi, karena kebetulan dengan model yang sudah terintegrasi semacam ini, kita bisa mengembangkan berbagai program yang sangat banyak, yang sangat baik, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua PCM, bagaimana kita bisa melayani umat, kredibel, karena memang diaudit, akhirnya mesti kredibel, dan akhirnya para agnia akan menitipkan ya, para dermawan, para masyarakat yang memang perlu membersihkan hartanya, mesti akan dititipkan kepada Lajismu. Tuh, dengan berbagai varian program-programnya. Termasuk kaitannya dengan Muhammadiyah menangani pandemi ini, itu menggambarkan amat sangat modernnya. Itu diteliti dari WHO juga mengatakan yang paling siap, ya, yang paling modern, dan istiqomah konsisten dengan argumen-argumen yang luar biasa, itu Muhammadiyah. Tadi Pak Ketua PCM mendiko, alhamdulillah kita punya ambulan yang bisa melayani banyak umat.
waktu Muhammadiyah mencanangkan program ambulan itu kan waktu itu belum ada pandemi. Niatannya ya upaya-upaya untuk kemanusiaan. Bahkan waktu itu belum lazim orang naik ambulan. Lazimnya orang naik ambulan itu kalau sudah parah. Kalau sekarang kesadaran tinggi kan butuh karena biar lebih baik. Itu kalau kita bayangkan, kalau kemarin itu DIY tidak di backup oleh jumlah ambulan sampai angka 64 itu rumah sakit sudah lumpuh untuk melayani warga masyarakat yang akan meminta layanan kesehatan. Tuh. Begitu awal adanya pandemi, akhirnya Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah COVID Command Center MCCC yang di dalamnya adalah orang-orang kredibel terkait dengan masalah-masalah pandemi yang memandu kita untuk menghadapi pandemi. Nah, yang lainnya masih terbata-bata, yang lainnya masih berdebat, kita sudah ada panduannya. Perkara di dalam sendiri kita itu masih juga ribut, nggak masalah. Karena yang namanya hal baru itu memang perlu waktu. Kalau anak muda sekarang menyebutnya ada jeda. Nah, wong sampai setahun ini saja pun masih berdebat ya. Kalau awal kemarin masih tidak percaya risikonya COVID-19, kalau sekarang sudah percaya risikonya COVID-19, tapi masih ikutannya juga belum totalitas. Ini kaitannya dengan pandeminya itu sendiri. Tata cara beribadah, kita juga sudah dipandu oleh Majelis Tarjih dan Tajdid untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara baik pada masa tidak normal. Jumat malam kemarin PWM melakukan pengajian yang mendampingi Ibu dan Bapak, saudara-saudara warga persyarikatan terkait dengan pemahaman media sosial, karena memang media sosial berbeda dengan media cetak, berbeda dengan media elektronik. Itu juga harapannya adalah agar kita dalam beragama menghadapi revolusi industri, menghadapi abad 21, itu juga tidak terbata-bata, tidak tergagap-gagap. Nah, ini adalah peran-peran keumatan yang benar-benar dirasakan. Ini foto kenang-kenangan setahun yang lalu ketika kami di sana. Maka tadi saya ngomong, Mas Jarwo, nanti saya online-nya lewat kantor Layismu ya Mas Jarwo, siap. Sehingga saya online-nya lewat kantor. Nah, kalau ini sekilas, saya kira Layismu sudah bisa memahami kenapa kok di sini disebut sebagai kantor layanan. Ini adalah mengikuti aturan pemerintah sehingga kita itu sebagai bagian dari warga negara yang baik, maka kita mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah ini bahwa kalau Layismu itu sifatnya nasional, ya, sudah merek nasional yang ada di ibu kota negara. Kemudian kalau wilayah itu namanya perwakilan yang ada di selatan kantor PWM, yang kemarin mendapatkan wakaf dari Bu Tuti Pak Rudi Sastiawan, gedungnya sangat mewah, harganya 6M, yang katanya Layismu pimpinan pusat, wah ini melebihi mewahnya kantor pusat. Nah, harapan kami dengan layanan Layismu wilayah yang sudah representatif nanti bisa melayani lebih baik, lebih cekatan, dan di sana juga ada wakaf. Dan sekarang perkembangan tentang wakaf juga luar biasa karena ada irisan yang sangat banyak. Wakaf dan Layis ini optimalisasi wakaf dan zakat ini untuk dakwah persyarikatan. Kemudian ada Layis daerah, nah kantor layanan seperti yang ada di PCM Bangun Tapan Selatan. Jadi secara organisasi kita sudah benar ya, sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh persyarikatan, memenuhi harapan dari persyarikatan dan memenuhi undang-undang yang ada di Indonesia. Memang sekarang masih kalah dengan dompet duafa, masih kalah dengan Basnas. Tapi harapan kami nanti berikutnya setelah kita benar-benar bisa dirasakan kemanfaatannya, insya Allah nanti Layismu akan semakin di hati. Nah, tadi Pak Ketua PCM Mendiko juga bahwa kita melonceng jimpitan 10.000 setiap hari Jumat. Ini adalah gerakan semangatnya, semangat berbagi pada hari Jumat. Mau 10.000 boleh, mau 15.000 boleh, mau 100.000 boleh, mau 1 juta boleh,
mau langsung ke Lajismu PCM Banguntapan boleh, mau ditransfer boleh. Nah, itu mau pakai kenceleng boleh. Monggo. Ini adalah semangat untuk terus melayani karena penanganan COVID ini napas panjang ya. Napas panjang kita belum tahu. Termasuk kemarin MPS ya. Ini foto-foto ini juga saya terngiang kepada AMM ya. AMM menjadi relawan ya yang benar-benar sudah menaruhkan dirinya dari risiko-risiko, tapi dinikmati dengan luar biasa, dan ini pengkaderan yang langsung ya terasa, pengkaderan yang langsung terasa. Yang kurang untuk Rukti Jenayah yang Putri, pemulasaran jenayah putri. Monggo nanti PCM Banguntapan Selatan juga mengadakan program pelatihan pemulasaran jenayah putri. Asal mengikuti protokol sudah tidak masalah ya, karena kita sudah tahu tata cara untuk menangani COVID-19 ini. Nah, ini untuk yang penanganan jenayah. Kemudian yang kemarin itu tiba-tiba MPS itu mendata anak yatim yang terdampak COVID-19. Ternyata banyak sekali. Nah, ternyata banyak sekali. Tiba-tiba diundang oleh Depsos. Di MPS wilayah itu diundang oleh Depsos. Dibilang, Pak, daripada kami mendata lagi, ternyata Muhammadiyah sudah punya nanti kerjasama, mungkin kami bisa mengundangkan data tersebut. Nah, ini juga menggambarkan ya, berkemajuannya kita, responsifnya kita. Yang lainnya masih kebingungan mencari pola, kita sudah melangkah ke sana. Akhirnya, oke lah, kita bersama-sama untuk bisa membantu problem-problem terutama generasi muda, anak-anak ke depannya, dan pola penanganan asuh anak-anak yang terdampak COVID itu bukan harus dimasukkan di panti yang satu tempat. Ini Ibu dan Bapak, nanti perlu juga PCM kalau perlu mengundang MPS, pola penanganan anak-anak, walaupun besok akan disosialisasikan lewat LPCR, bahwa memang sekarang penanganan anak-anak terdampak itu harus masih tetap perlu diikutkan keluarga, itu akan lebih baik dari Kementerian Sosial semacam itu, tapi kita membantu problem-problem sosial itu. Nah ini, maka monggo gerakkan program Jimpitan 10.000 dengan berbagai varian caranya, pakai kotak kencelengan boleh, diambilin boleh, transfer boleh, datang karena sudah ada kantor layanan, saya kira sambil berangkat. Nah, 10.000 mahlalian ya, sebulan sekalian, monggo mau sebulan berapa, itu juga adalah sangat baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, ini program-program yang sudah jelas-jelas nampak fungsi-fungsi dan perannya dari Lajismu. Maka dari itu kita berharap mari kita dukung program-program Lajismu agar kita bisa berbagi, agar kita bisa menunjukkan kepeduliannya kepada sesama, dan itu adalah kebahagiaan sejati di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa saling membagi. Nah, termasuk Ibu dan Bapak kemarin ada diskusi, kebetulan kan kita juga menguatkan tentang program revitalisasi kemakmuran masjid. Kalau tekstualnya di surat At-Taubah ayat 18 itu kan innama ya'muru masajitallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsha illallaha fa'asa ula ayakunu minal muhtadin. Kalau dulu sebelum pandemi itu yang memakmurkan itu salah satunya harus selalu salat berjamaah di masjid. Itu dulu. Tapi kalau kita justru merujuk kepada apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa masjid ini memang pusat untuk membina umat, untuk melayani umat, untuk memberikan layanan kepada umat. Nah, silahkan, bahkan termasuk nanti kalau sudah tidak PKM, model pengajian atau model silaturahim hari ini kan juga ini namanya hybrid atau blended atau double. Ada yang luring, ada yang daring, walaupun mungkin koneksinya belum bisa maksimal karena ini teknologinya beda ya. Teknologi Zoom meeting itu adalah webinar, itu berbasis internet.
kemudian teknologinya LCD itu adalah teknologi kabel. Nah, kalau LCD yang baru itu mungkin sudah brightness-nya sudah connect langsung persis seperti Zoom meeting. Tapi kalau LCD masih lama itu tidak sejernih Zoom meeting karena memang beda teknologi. Sebentar lagi mungkin nanti akan ada, termasuk memang kalau perlu ya sudah mulai dipikirkan. Kalau saya punya karena saya sering punya ide usil. Kalau memang warga masyarakat pada saatnya nanti harus ada pertemuan-pertemuan, basisnya paling tinggi kan juga masjid, paling tinggi ranting. Kalau akan berbondong-bondong seperti dulu lagi itu masih kita belum tahu kapan. Nah, maka mungkin kalau perlu sekarang dipikirkan masjid-masjid yang ada di PCM Banguntapan Selatan mulai dipikirkan punya alat yang bisa untuk blended semacam ini. Pengajian tetap bisa berjalan, masyarakat tidak berkerumunan banyak, tetap bisa menjaga prokes 5M. Nah, itu blended karena memang ini generasi tua, generasi muda juga walaupun Zoom ini sudah banyak yang bisa karena basisnya HP, asal punya HP Android, sedikit bisa minta tolong keluarga, anak cucu, nanti bisa. Nah, ini kami berharap juga kalau pola sekarang lagi sudah berjalan, monggo nanti upaya-upaya untuk menggunakan masjid melayani umat secara totalitas, yang semua aktivitasnya tadi, ya semua aktivitasnya tadi, maka kemarin ada yang bilang, loh ini pasar boleh dibuka, kok masjid nggak dibuka? Wah silakan masjid dibuka, tapi jangan hanya waktu sholat. Masjid itu kalau mau dibuka ya malah 24 jam untuk melayani umat. Lah anehnya kok malah dibukanya hanya pas waktu sholat. Dan ini kita perlu bisa memahami ya, karena memang kesadaran masyarakat untuk prokes ini perlu waktu. Alhamdulillah kalau sudah 1,5 tahun berjalan ini prokes sudah bisa paham. Nah harapan kita nanti kalau memang prokes sudah bisa berjalan, nah ini nanti secara bertahap, tapi tetap kita menunggu ya arahan dari pimpinan persyarikatan semacam apa tata cara yang sangat baik dan tidak usah mendebat ya. Kadang-kala kalau saya debat macam-macam itu ya monggo silahkan, saya bilang gitu. Monggo silahkan. Kita itu kan hanya memandu. Kita itu kan hanya memandu. Ya sebenarnya kalau menangani COVID ini seluruh dunia sama loh. Khusus penanganan COVID ini kan seluruh dunia sama. Kalau halal haramnya rokok mungkin masih debatable ya. Kalau guyonnya itu kan sering itu, kalau dulu sering ngomong-ngomong, ada bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah itu, kalau yang ahli hisab suka ngerokok, ketika dia, kok ngerokok? Aku ngerokok melu NO, misalnya semacam itu ya. Itu kalau ini kan semua seluruh dunia sama lah, kok masih didebatkan itu ya memang perlu waktu ya, perlu waktu dan kadang mungkin kita mendalami agama belum totalitas sehingga ya irfani kita ya beragama secara hati kita itu mantapnya itu adalah semacam ini. Nggak apa-apa setiap sholat ke masjid tapi bawa uang yang banyak dimasukkan di kotak lah, tapi kalau cuman apa namanya jamaah toh, apalagi malah merasa bangga yang lainnya tidak ke masjid, malah wah ini malah nggak ada yang masjid tuh nah. Ya tapi kalau takmir ngurusi masjid ya memang harus bisa mengelola masjid. Monggo, ini sebentar lagi saya kira nanti bisa mengoptimalkan fungsi masjid untuk melayani umat sehingga koneksitas tadi termasuk juga bidang ekonomi sudah nampak menggeliat. Nah, kemarin Ahad itu juga diskusi mengoptimalkan tanah wakaf untuk yang sifatnya produktif. PCM Kasihan itu punya pertasop yang sehari sudah bisa menjual 1.400 liter. Nah, kalau sudah menjual 1.400 liter itu sudah punya penghasilan itu. Ya, 700 saja sudah punya penghasilan. Kemarin ada yang dari Ngemplak itu datang ke MEK belajar bagaimana untuk bisa memiliki pertasop. Nah, ini adalah pola-pola dakwah persyarikatan yang terus kita jalankan agar benar-benar kita bisa menunjukkan jati diri kita agar seperti yang digambarkan dalam bermuamalah, sebenarnya Muhammadiyah itu sudah istilah yang sekarang sedang ngetren close loop. Intinya close loop itu dari, oleh, dan untuk kita. Sederhananya kan begitu. Tadi Pak Ketua PCM juga menyampaikan bahwa dengan pandemi ini juga sudah saling membantu dari berbagai potensi yang ada. Monggo silahkan. Inti sederhananya kalau secara nasional, istilah close loop ini kan ketika waktu itu lah nanti kalau ini tertutup antar negara tidak ada ekspor impor, Indonesia sih siap enggak close loop.
mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia dari Indonesia sendiri. Itu kalau secara nasional. Sebenarnya memang closed loop itu nasional ya, bukan cabang. Tapi makna closed loop itu sendiri saya kira juga bisa. Nah, bagaimana kita di tingkat cabang ini juga closed loop level cabang. Sinergi antar potensi yang ada. Optimalkan dari potensi-potensi yang ada. Perlu dipetakan. Kemudian ekspansi dan akhirnya menjadi kemandirian. Dan ini yang namanya kita bersama-sama membahas untuk dakwah. Ini yang namanya spiritualitas kita. Ini yang namanya religiusitas kita. Ini yang namanya perjuangan kita. Itu yang dapat kami sampaikan atas segala kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Gita Danu Prananta atas penyampaian pengajian dan doanya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Gita Danu Prananta. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, pada milad yang ke-1 tahun Layismu PCM Banguntapan Selatan ini, kita mohon kepada Allah agar diberi petunjuk, agar diberi kemudahan, baik itu para pengelolanya maupun para muzakinya, dan juga diberi kesehatan, kekuatan para mustaqid dan keluarga besar warga persyarikatan. Marilah kita berdoa, saya pimpin Bapak Ibu Saudara, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Layismu PCM Banguntapan Selatan Engkau ridhoi, Engkau mudahkan, Engkau beri kekuatan para pengelolanya untuk dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya penuh amanah. Ya Allah ya Tuhan kami, para muzaki Engkau berikan mudah rezekinya agar dapat mempercayakan harta-hartanya dan kekayaannya kepada Layismu PCM Banguntapan Selatan, dan para mustahik mereka dapat bisa menikmati, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ya Allah ya Tuhan kami, warga persyarikatan, semoga Engkau beri perlindungan agar terjauh dari berbagai mara bahaya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Pentasyarufan Akbar oleh Kepala Kantor Layanan Layismu Banguntapan Selatan kepada Saudara Muhammad Rifki Ramadan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ustadz Dr. Andes Haji Gita Danu Pranata MM. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Dr. Andes Wakija dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang Aisyah atau yang mewakili, dan kami hormati seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah se-Banguntapan Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya kami dari seluruh jajaran pengurus manajerial kantor layanan Layismu Banguntapan Selatan, mengucapkan sangat terima kasih atas support selama ini, dukungan yang luar biasa. Tadi kita lihat beberapa ucapan, itu belum berapa, karena seluruh ketua ranting itu hampir mengirimkan, jadi kami nanti akan upload lagi di YouTube ataupun Instagram kami, di sosial media kami. Di sini kami akan berkenan untuk sedikit saja, kita akan LPG ataupun laporan pertanggungjawaban. Jadi kami selama ini
bekerja ataupun kita berbakti kepada umat dan negeri ini tidak terlepas dari bimbingan orang-orang tua kami di cabang Muhammadiyah, cabang Aisyah, ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah, dan seluruh ortom-ortom yang ada di bawah cabang Muhammadiyah Bangkalan Selatan. Begitu besar support mereka, kita dibimbing sampai detik ini, maka kami akan melaporkan kepada orang tua kami hasil kinerja kami pada 1 tahun kemarin. Alhamdulillah pada tahun pertama kami kita dapat menghimpun dana sebesar 200 juta 460 246 juta 263 ribu rupiah. Angka yang cukup besar, ini sangat luar biasa. Mungkin akan mencolok pada bulan Mei karena apa? Kemarin ada penggalangan dana Palestina itu sangat luar biasa. Kita tembus di angka 67 juta. Alhamdulillah, terima kasih pada supportnya dan alhamdulillah langsung kami serahkan ke Lazismu daerah Kabupaten Bantul. Lalu dari Bantul akan diserahkan ke Lazismu wilayah. Jadi semua akan terstruktur. Alhamdulillah kita sudah amanahkan yang sudah dilaporkan juga kemarin. Alhamdulillah kita tahun ini, nah ini mencolok sekali grafik di bulan Mei itu karena sumbangan Palestina yang kemarin luar biasa. Kemudian alhamdulillah dari laporan berikut rata-rata kalau perharinya kami bisa menghimpun ataupun alhamdulillah dana yang berhasil kita himpun itu sebesar di angka 8 juta hingga 10 juta rupiah itu per bulan. Alhamdulillah ini baru pemasukan saja, penerimaan kita dapat lihat infak itu sebesar 199 juta. Itu dari mana? Pertama dari yang kemarin Palestina jelas itu tembus 67 juta. Kemudian dari kenceleng ataupun koin surga yang sudah kita berikan, koin surga itu bisa tembus 60% dari infak yang telah masuk. 60% infak masuk itu dari koin surga. Koin surga dan alhamdulillah kalau secara ranking kita nggak bisa menampilkan, paling banyak itu dari ranting Laren. Walaupun dalam ranting kecil Laren luar biasa dalam penghimpunan koin surga, luar biasa. Kemudian semuanya rata-rata sama, tapi paling luar biasa tadi Laren. Kami apresiasi, terima kasih sekali pada seluruh warga yang ada di Laren dan seluruh ranting-ranting yang ada di Bangkalan Selatan. Dan alhamdulillah ini kita bisa laporkan wakaf yang kita akan gunakan untuk pembangunan SD Muhammadiyah Mertosanan berserta Islamic Center dan kantor layanan Lazismu. Kemudian setelah pemasukan kita ada pengeluaran, alhamdulillah tadi yang masuk sekitar 260 juta dan yang kita bisa keluarkan pada 1 tahun periode kemarin senilai 236 juta. Alhamdulillah kita sudah salurkan sesuai amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kita sudah menyalurkan uang sejumlah 236 juta. Itu bukan cuma uang, tapi bisa berupa operasional lainnya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian ini berikut grafik yang dapat kami buat. 50% langsung kita gunakan untuk sosial kemanusiaan. Dan paling besar emang kemarin itu untuk penanganan COVID yang selama ini kita prioritaskan karena memang kemarin ini menjadi titik paling kritis. Karena apa? Pasien pun pengobatan terus nanti ada isomanmu. Itu nanti akan kita jelaskan di belakang. Jadi sosial kemanusiaan ini juga meliputi tadi COVID MCCC, kita serahkan ke MCCC. Kemudian ada juga kemarin ada bencana NTT, kemudian ada gempa bumi di daerah Kalimantan. Itu semua kita tasarufkan sesuai dengan amanah Bapak Ibu yang telah diberikan. Kemudian ada pendidikan, kesehatan, sesuai tadi yang dijelaskan, ada beberapa pilar yang kita ambil acuannya dari pimpinan pusat Lazismu. Itu. Kemudian
Berikut rencana, maksudnya sudah kita gerakkan di pilar pendidikan. Satu, dana kesejahteraan guru AUM. Ini kita bekerja sama dengan pimpinan cabang Aisyah. Yang alhamdulillah periode kemarin kita sudah bekerja sama dan berhasil menyerahkan dana sekitar ya 5 juta atau 4 juta. Kami lupa, 4 juta hingga 5 juta. Kemudian ada dana pengembangan sekolah. Ini contohnya kemarin kita membantu SD Muhammadiyah Wonokromo. SD Muhammadiyah Wonokromo, kemudian ada juga TK Aba Kauman. Ini beberapa hasil kinerja kami yang kita sudah tasarufkan ke sekolah-sekolah. Kemudian ada TPA, dana pengembangan TPA ini kemarin kita fokus ke pembentukan TPA yang berada di naungan Azismu bernama Fasindo. Fastabihul Indonesia itu TPA yang langsung kita berada di bawah naungan kami. Itu kemudian dana pengembangan TPA yang lainnya nanti insya Allah hari ini akan ditasarufkan juga, nanti kita serahkan langsung ke ketuanya ya, ketua TPA ke Banguntapan Selatan. Kemudian pilar dakwah, operasional PCM ini alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil, ya belum berhasil sih, kita masih proses dalam peremajaan kantor PCM Banguntapan Selatan. Alhamdulillah kita baru bisa, ya walaupun belum selesai ya, kita udah cat ya, kita udah cat, kemudian nanti akan ditulis di tulisan. Kemudian ada sebar takjil ini kemarin kita di Ramadan. Dalam Ramadan kemarin kita sudah berhasil memberikan sekitar 300 paket takjil. Sasaran kita ya juga kemarin orang yang di jalan udah hampir maghrib belum nemu takjil kita akan serahkan. Itu sasaran kami. Kemudian ada donasi bangunan masjid kemarin sudah juga kita serahkan juga beberapa masjid yang membutuhkan untuk konstruksi seperti itu. Kemudian ada pilar kemanusiaan sudah bisa dibaca yang tadi saya sampaikan, galang dana bencana RI itu termasuk yang Palestina kemarin, kemudian galang dana bencana NTT, santunan sembako yatim duafa, MCCC yang sangat luar biasa sampai detik ini masih terus beroperasi, ambulan sudah ada di laporan yang kecil ini di dalam buletin berapa layanan kami sudah bisa nanti disampaikan. Nanti peranting akan kami serahi titipi seperti ini berjumlah 10. Kami titip ke Bapak Ibu untuk jamaah kita supaya tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Lajismu Banguntapan Selatan. Nanti sudah lengkap di situ jumlah layanan ambulan dan lain sebagainya. Kemudian isomanmu ini memang baru kita gagas sekitar 3 bulan terakhir. Isomanmu ini sasarannya yaitu untuk orang yang terdampak COVID dan dia isolasi mandiri satu keluarga, ya seperti itu. Jadi yang tidak bisa keluar kita support dengan bantuan sembako. Kemudian pilar kesehatan sudah jelas ini, santunan pasien, pengadaan kesehatan. Alhamdulillah kita sudah memiliki tensi, Bapak Ibu, kalau mau mampir ke kantor Lajismu kita sudah punya alat tensi, terus alat oximeter, terus ada alat fogging untuk habis isoman butuh disemprotkan langsung hubungi MCCC karena kita bersinergi dengan MCCC, semua alat kesehatan ada di situ. Nah, alhamdulillah kita sudah disupport juga dengan anak IMM, teman-teman IMM ini dari kesehatan, stikes curah global, jadi maunya kami nanti kita bersinergi lagi dengan IMM stikes ini supaya menjadi ikut bersama kami untuk dalam penanganan kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk LPJ singkat 1 tahun masa periode kami. Nanti akan dilanjutkan dengan pentasarufan akbar seperti itu. Oke, kita langsung saja kita masuk ke pentasarufan. Alhamdulillah untuk pentasarufan akbar ini kami sampaikan sekalian total dana yang kami keluarkan dan ini sebagai kalau prinsip kami itu menghimpun sebanyak-banyaknya, pentasarufkan secepatnya seperti itu. Jadi ada untuk Agustus tahun ini di milad kali ini kita berhasil
nanti akan mentasarufkan sekitar dana 25 juta rupiah. Nanti akan dibagi beserta keterangannya ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Langsung saja untuk petugas teman-teman manajerial kantor layanan. Kita bacakan untuk pertama untuk operasional PCM yang nanti akan disalurkan ke anak-anak yatim yang bersekolah di Muhammadiyah. Pertama, ranting Tamanan, terus ranting Potorono Utara. Monggo perwakilan bisa maju ke depan. Untuk Bapak Dr. Andes Wakijo bisa menyerahkan. Kemudian dari Potorono Utara. Kemudian dari ranting Jambitan Timur dan Jambitan Barat untuk perwakilan dipersilakan monggo untuk menerima pentasyarufan dari Lajismu Kantor Layanan Banguntapan Selatan. Jambitan Timur dan Jambitan Barat. Bapak Syarif Hidayat, Bapak Masum bisa mewakilkan, Bapak Afendi, Bapak Afendi, oke, monggo. Jambitan Timur, Bapak Masum, monggo menerima. Dilepas mau rompinnya Pak. Senilai operasional 1.500.000 per ranting. Potorono Barat, ranting terakhir Ngelaren dan Wirokerten. Wirokerten. Untuk ranting Wirokerten atau yang mewakili monggo.
pentasarufan selanjutnya dana kesejahteraan guru yang langsung dihandle oleh pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Selatan. Monggo yang mewakili dari PCA Banguntapan Selatan. Kemudian pentasarufan dana pengembangan TPA Sebanguntapan Selatan dari Ketua Batko lagi, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Senilai 5 juta rupiah yang akan dibagi oleh Batko Banguntapan Selatan. Masih kami ucapkan pada seluruh pimpinan ranting yang sudah mewakili. Kemudian alhamdulillah hari ini kita bisa mengundang langsung adik-adik dari SDMM yang rata-rata dari ranting Laren seperti itu. Dari Mbrajan langsung sudah ada di sini yang terdekat. Untuk adik-adik bisa maju ke depan, monggo, untuk menerima dari Lajismu Banguntapan Selatan. Oke, untuk menyerahkan langsung dari Bapak Ketua Rantingnya, Bapak Ketua Ranting Laren, Bapak Bowo, Bapak Dr. Andes Wakijo, dan Bapak Sujarwo untuk menyerahkan ke adik-adiknya. Monggo. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Andes Wakijo, Bapak Ketua Ranting Laren, dan Bapak Direktur Bapak Sujarwo. Terima kasih adik-adik. Sudah difoto? Foto sama masnya? Sudah? Oh, sendiri-sendiri? Oh, ngumpul? Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada seluruh muzaki, seluruh donatur, seluruh mustahik, dan seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah yang sudah mensupport kami. Doakan kami lagi, kami minta doanya untuk setahun ke depan supaya kami bisa terus konsisten, terus bersinergi, profesional, jelas, dan yang terpenting adalah amanah. Terima kasih, itu dari kami, kurang lebih mohon maaf.
nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfirul khairat. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah seluruh rangkaian acara Milad 1 tahun Lazismu Banguntapan Selatan telah kita lalui bersama-sama. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Nida Amiratu Syifa Saya Andini Serara Lutfia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afnan Nadi Kusumo, anggota DPD RI Dapil DIY. Dengan ini mengucapkan selamat milad yang pertama untuk Lazismu Banguntapan Selatan. Semoga semakin bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Banguntapan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Nafis, anggota DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Komisi B dan juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bantul, mengucapkan selamat milad yang pertama untuk Lazismu PCM Banguntapan Selatan. Semoga semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bermanfaat untuk warga Banguntapan Selatan. Maju terus Lazismu PCM Banguntapan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap anggota pleno dan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan mengucapkan selamat milad yang pertama kepada kantor Lazismu pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan. Baktimu dan cintamu pada negeri sejati, bukan ilusi. Karya dan kerjamu nyata, bukan angan-angan, bukan ngeprang. Oleh karena itu, kami mendoakan semoga kantor layanan Lazismu Banguntapan Selatan semakin dipercaya dan semakin besar. Segenap pengurus dan pegiatnya selalu diberi kesehatan dan diberi kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Selatan dan kami mewakili pimpinan ranting Aisyah Jambidan mengucapkan selamat milad yang pertama Lazismu Banguntapan Selatan. Semoga maju dan berkembang dan semakin barokah, manfaat bagi umat, amanah dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Rahmatullah, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan, mengucapkan selamat milad Lazismu Banguntapan Selatan yang pertama. Semoga tambah berkah, tambah manfaat, dan berkah untuk semua, khususnya warga Banguntapan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kru ambulan Banguntapan Selatan mengucapkan selamat milad Najismu Banguntapan Selatan. Semoga sukses selalu, berkah bagi umat sekitar Banguntapan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisariat IMM Ashifa Surya Global mengucapkan selamat milad Lazismu Banguntapan Selatan yang pertama. Semoga tetap bermanfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Tapak Suci Stikes Surya Global Yogyakarta dengan ini mengucapkan selamat milad yang pertama untuk Lazismu Banguntapan Selatan. Semoga dapat menjadi lembaga yang amanah dan dapat membantu sesama dan masyarakat di wilayah Banguntapan Selatan. Sukses terus ke depannya untuk Lazismu Banguntapan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus takmir masjid Balong Kidul mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Lazismu. Semoga menjadi lembaga yang amanah, profesional, dan memberikan banyak manfaat kepada semua umat. Dan semoga kedepannya lebih maju dan berkah fid dunya wal akhirah. Dan juga segenap pengurusnya kami doakan semoga sehat selalu dan diberikan imbalan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, sekali lagi ultah yang pertama, semoga berkah untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.